Saya kutip kata-katanya Al-Mukarram Buya Syukur Yasin. Beliau berkata apa? Berpikirlah secara kritis. Ayo dong, jangan takut murtad. Nah, ini pernah disampaikan oleh Buya Syukur Yasin di salah satu video beliau. Nah, beliau juga tidak mengajak orang tuh murtad, tapi berpikir secara kritis. Jangan apa yang kamu imani, kamu tidak ketahui. Akhirnya iman yang buta. Haleluya, haleluya. Assalamualaikum Hamasyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar kita semuanya? Dan tidak lupa saya menyapa para murtadin Indonesia, dan khususnya para murtadin Aceh, dimanapun berada, dalam keadaan apapun. Saya selalu berdoa Tuhan menjaga, melindungi saudara semuanya, dijauhkan dari segala mara bahaya, celaka, maut, musibah, sakit, penyakit, lebih-lebih lagi virus yang lagi melanda bangsa dan negara kita. Nah, Bapak Ibu, dalam 2 hari ini, dan khususnya di kalangan saudara kita umat Islam, dihebohkan dengan 2 tokoh. Dari tokoh ulama, Buya Syukur Yasin. Beliau berkata bahwa di dalam Ka'bah itu ada gambarnya Bunda Maria dan gambarnya Yesus. Nah, beliau tidak berkata ada patung Bunda Maria dan ada patung Yesus di dalam Ka'bah. Itu salah. Saya sudah menyimak dan membaca apa yang disampaikan oleh Al-Mukarram Buya Syukur Yasin, dan juga saya membaca apa yang beliau sampaikan. Beliau tidak mengatakan kalau di dalam Ka'bah itu ada patung Bunda Maria dan patung Yesus. Tidak. Tetapi yang beliau sampaikan bahwa di dalam Ka'bah itu ada gambar Bunda Maria dan ada gambar Yesus. Nah, ini sangat menggemparkan dunia Islam, Bapak Ibu. Baik dari kalangan bawah maupun dari kalangan alim ulama, dari cendekiawan Islam, sangat menggemparkan. Bahkan tidak sedikit para ustadz membantah apa yang disampaikan oleh Buya Syukur Yasin. Nah, bahkan terjadi kontroversi di sini. Yang pertama mengenai jumlah patung. Kalau Buya Syukur mengatakan jumlah patung itu banyak sekali, sangat banyak. Tetapi sebagian ustadz berkata bahwa patung yang di dalam Ka'bah itu tidak sebanyak yang disampaikan oleh Buya Syukur. Nah, yang jelas Buya Syukur tidak berkata kalau di dalam Ka'bah itu ada patung Bunda Maria dan ada patung Yesus. Tetapi beliau menyampaikan kalau di dalam Ka'bah itu ada gambar Bunda Maria dan ada gambar Yesus. Artinya gambar Bunda Maria lagi menggendong Yesus, yaitu Isa Al-Masih, kata Buya Syukur Yasin. Nah, heboh sekali apa yang Buya Syukur sampaikan ini. Seharusnya ketika Buya Syukur menyampaikan hal tersebut dari pihak alim ulama, ustadz, kiai, maupun dari kalangan muslim umumnya, menyelidiki benarkah apa yang disampaikan oleh Buya Syukur tersebut atau tidak benar. Buka sejarah, baca sejarah, sehingga kita bisa tahu, kita bisa mengetahui benarkah apa yang disampaikan oleh Buya Syukur atau hanya berita hoaks. Nah, kalau menurut pandangan saya, tidak mungkin Buya Syukur menyampaikan hal yang tidak benar. Tidak mungkin Buya Syukur menyampaikan kepada jemaatnya, menyampaikan kepada pengikut beliau, menyampaikan kepada jamaah yang mengikuti tausiah, yang mengikuti pengajaran beliau, yang mengikuti pengajian beliau, beliau menyampaikan hal yang tidak benar alias hoak. Bagi saya itu tidak mungkin. Seorang ulama tidak mungkin menyampaikan berita bohong.
Sebelum beliau sampaikan, sudah otomatis beliau memikirkan hal apa yang akan terjadi. Malah Buya Syukur pernah berkata di sebuah videonya, ayo jangan takut murtad. Berpikirlah secara kritis, jangan takut murtad. Jangan kita beriman, jangan kita mengimani apa yang tidak kita ketahui. Nah, ini pernah disampaikan oleh Buya Syukur Yasin. Jangan kita mengimani apa yang tidak kita tahu, sehingga iman kita ini sia-sia. Itu pernah disampaikan di salah satu video Buya Syukur Yasin. Beliau pernah menyampaikan hal tersebut. Artinya, beliau mengajak jemaat untuk berpikir secara kritis, berpikir secara akal yang sehat. Jangan kita beragama karena keturunan. Jangan kita beragama hanya asal-asalan. Jangan kita beragama karena KTP. Tapi kita beragama, kita tahu apa yang kita percaya, kita tahu apa yang kita imani. Makanya Buya Syukur Yasin sering berkata, ayo berpikir dengan akal yang sehat, berpikir dengan kritis. Ini kata Buya Syukur Yasin. Dan apa yang beliau sampaikan mengenai gambar Yesus dan gambar Bunda Maria dalam Ka'bah, itu terjadi kontroversi yang luar biasa. Heboh masyarakat Islam. Nah, benarkah seperti itu? Nah, silahkan teman-teman dari Islam berpikir dengan akal yang sehat. Cari tahu. Sebelum mencaci maki, sebelum menghina, mengolok-ngolok, cari tahu dulu, benarkah apa yang beliau sampaikan atau tidak benar. Pada saat Ka'bah dibersihkan, itu memang banyak sekali patung di dalam Ka'bah itu. Sangat banyak patung. Dan semua patung itu dihancurkan. Ini menurut sejarah. Nah, Buya Syukur berkata, di saat dibersihkannya patung, ada para sahabat ingin juga merobek gambar Bunda Maria dan gambar Yesus yang terpampang dengan jelas di salah satu dinding Ka'bah. Di dinding Ka'bah itu tertempel fotonya Bunda Maria bersama dengan Yesus. Sehingga para sahabat ingin merobek foto tersebut, ingin merobek gambar tersebut. Ketika mereka ingin merobek gambar Bunda Maria dan gambar Yesus, kata Buya Syukur, Nabi Muhammad SAW, penutup para nabi yang diimani oleh saudara kita umat Islam, melarang para sahabat, melarang para pengikutnya untuk merobek gambar Bunda Maria dan gambar Yesus. Artinya apa? Ketika para sahabat dan pengikut Muhammad ingin merobek gambar Yesus dan gambar Bunda Maria, Muhammad melarang pengikutnya, melarang sahabatnya supaya tidak merobek gambar tersebut. Masih menurut Buya Syukur, Muhammad ingin menunjukkan kepada pengikutnya, kepada sahabatnya, bahwa beliau sangat menghormati Bunda Maria dan sangat menghormati Yesus, Isa Al-Masih, kata Buya Syukur. Dan Muhammad juga sangat dekat dengan Nasrani. Itu kata Buya Syukur, Bapak Ibu. Nah, kalau apa yang disampaikan oleh Buya Syukur ini tidak benar, kabar hoak, kabar yang membingungkan, ya cari sejarah. Apalagi zaman sekarang inilah zaman internet. Zaman yang semuanya terbuka. Apa yang tidak kita ketahui tinggal klik di Google, itu akan keluar semua Bapak Ibu. Nah, cari tahu. Benarkah di dalam Ka'bah itu ada gambar Yesus dan Isa Al-Masih atau tidak benar? Kalau tidak benar, baru saudara protes. Apabila benar, nah silahkan berpikir dengan akal yang sehat dan berpikir secara kritis. Dari kalangan cendekiawan, seorang dosen, Bang Adi Armando, juga sangat menghebohkan Islam. Beliau berkata, perintah sholat sehari semalam 5 waktu itu tidak pernah ada di dalam Al-Quran. Kita sudah membahas kemarin Bapak Ibu. Perintah sholat sehari semalam 5 waktu itu tidak pernah ada di dalam Al-Quran. Bukan perintah sholatnya yang tidak ada, tetapi 5 waktunya yang tidak ada. Bukan perintah sholat. Nah, ini salah diartikan oleh saudara-saudara kita, oleh teman-teman kita dari kalangan Islam. Sehingga mereka marah sekali dengan Bang Adi Armando.
Bahkan mereka menghina Bang Adi Armando. Bahkan tidak segan-segan mereka berkata bahwa Bang Adi Armando sudah murtad, sudah kafir, sering menyerang Islam, sering melecehkan akidah Islam, sering melecehkan iman Islam, sering melecehkan agama Islam. Padahal Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Bang Adi Armando sendiri itu beragama Islam. Beliau belajar Islam, belajar sejarah. Beliau juga membaca Al-Quran. Beliau pelajari Al-Quran. Tetapi beliau tidak pernah menemukan kalau di dalam Al-Quran itu ada perintah sholat sehari semalam 5 waktu. Makanya sekali lagi saya kutip kata-katanya Buya Syukur Yasin, Al-Mukarram Buya Syukur Yasin. Beliau berkata apa? Berpikirlah secara kritis. Ayo dong, jangan takut murtad. Nah, ini pernah disampaikan oleh Buya Syukur Yasin di salah satu video beliau. Beliau juga tidak mengajak orang tuh murtad, tapi berpikir secara kritis. Jangan apa yang kamu imani, kamu tidak ketahui. Akhirnya iman yang buta. Jangan beriman karena iman yang buta. Apa yang kamu imani kamu tahu. Jangan kamu imani apa yang tidak kamu tahu. Ini yang ingin disampaikan oleh Buya Syukur. Makanya Buya Syukur berkata, berpikirlah secara kritis dan jangan takut murtad. Nah, Bang Adi Armando juga sering mengulang-ulang, ayo berpikir dengan akal yang sehat. Berpikir dengan pikiran yang jernih. Supaya apa? Supaya sedikit-sedikit kita tidak menghina orang lain, mencemooh orang lain, mengkafir-kafirkan orang lain, mengolok-ngolok orang lain, menghina orang yang tidak seiman, mengkafir-kafirkan orang yang tidak seiman, bahkan yang seiman pun bila tidak sepandang, sepemahaman, sepemikiran, itu dikafir-kafirkan, diharam-haramkan. Makanya Bang Adi Armando berkata, berpikirlah dengan akal yang sehat. Kalau kata Buya Syukur, berpikirlah secara kritis dan jangan takut murtad. Nah, dua tokoh ini Bapak Ibu sangat kontroversial di masyarakat dalam bulan-bulan ini. Dari alim ulama ada Buya Syukur Yasin. Dari kalangan intelektual Islam, dari kalangan dosen ada Bang Adi Armando. Beliau bukan menghina Islam, tapi mengajak orang untuk berpikir secara akal yang sehat, berpikir secara kritis agar tidak mudah mengkafir-kafirkan orang yang tidak sepaham dengan kita. Coba saudara cari di Google, cari di Al-Quran, adakah perintah sholat sehari semalam 5 waktu? Atau tidak ada? Kalau tidak ada, lalu perintah siapakah itu? Cari di hadis. Di hadis mungkin ada. Nah, di hadis itu perintah siapa? Apakah perintah Allah atau bukan? Silahkan direnungkan sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pesan saya kepada para subscriber pencinta channel Injil Kabar Baik Habagen, atau kepada para murtadin Indonesia dan khususnya para murtadin Aceh, berpegang teguhlah pada firman Tuhan. Berimanlah apa kata firman Tuhan. Lakukanlah apa kata firman Tuhan. Berjalanlah di dalam firman Tuhan. Tidak ada satu manusia pun Bapak Ibu yang bisa masuk surga kalau tidak melalui Yesus. Di iman saya yang lama, tidak ada nabi dan rasul yang berani berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga kalau tidak melalui aku. Tidak ada nabi dan rasul yang berani berkata seperti itu. Ada 25 nabi yang wajib diimani oleh saudara kita umat Islam. Tetapi di antara 25 nabi itu, tidak ada nabi yang berani berkata, aku bisa membawa kamu ke surga. Kalau kamu percaya kepada aku, maka aku akan memberikan hidup yang kekal kepada kamu. Tidak ada nabi yang berani berkata seperti itu. Tetapi di dalam Alkitab, ada satu pribadi yang berani berkata seperti itu, yaitu Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau engkau percaya kepada aku, maka aku memberikan hidup yang kekal kepada engkau. Ini kata Yeshua HaMashiach sendiri dalam Alkitab. Tidak akan saudara jumpai pada nabi-nabi yang lain, pada rasul-rasul yang lain yang berani berkata seperti itu. Baik, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya video singkat ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Shalom alaikum bishim Masiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yeshua HaMashiach Waruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.